Selamat pagi buat seluruh siswa-siswi kami. Kita bertemu kembali dengan saya di channel ini ya, untuk melanjutkan pembelajaran kita ya, yaitu pembahasan kita tentang litosfer ya, dimana pada hari Sabtu yang lalu kita sudah melaksanakan yang namanya ujian bulanan ya. Jadi sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita ya tentang hidrosfer, di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya hidrosfer ataupun lapisan air ya. Jadi pembahasan kita pada saat ini adalah tentang litosfer. Apa itu litosfer ya? Kalau kita ambil dari segi bahasa ya, litosfer itu diambil dari bahasa Yunani yaitu litos dan sphaire ya, dimana yang artinya litos itu adalah lapisan batuan ya, dan sphaire itu adalah lapisan ya. Ya, maka di sini litosfer itu adalah lapisan terluar bumi atau yang disebut dengan lapisan kulit bumi ya. Ya, jadi litosfer itu adalah kulit bumi. Jadi bagian-bagiannya ada itu nanti lapisan batuan, ada juga lapisan kemiringan permukaan daratan, bentuk dasar laut dan lain sebagainya ya. Jadi sekarang kita bahas tentang jenis daripada lapisan litosfer ini ya. Jadi lapisan litosfer ini terdiri atas dua, yaitu lapisan sial dan lapisan sima ya. Apa itu lapisan sial? Ya, lapisan sial yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silium dan aluminium. Jadi Si itu adalah silisium ya, dan Al itu adalah aluminium. Senyawa yang terbentuk dalam lapisan sial ini yaitu silium oksigen dan aluminium oksigen ya. Maka di sini secara rumus kimianya SiO2 dan Al2O3 ya. Pada lapisan sial ini silisium dan aluminium antara lain terdapat beberapa jenis batuan ya, baik itu batuan sedimen ataupun granit andesit, dan juga jenis batuan metamor ya. Kemudian batuan lainnya yang terdapat di daratan benua ya. Maka nanti ini akan kita bahas juga, akan kita perdalam lagi apa itu batuan sedimen atau apa itu batuan metamor ya, dan apa itu daratan benua ya. Ya, lapisan sial dinamakan juga dengan kerak ya. Kerak yang bersifat padat dan batu bertebaran, yaitu rata-rata 30 km ya, rata-rata 30 km ya. Jadi lapisan sial ini, lapisan kerak ini ya, bersifat padat ini dibagi dua lagi. Kerak bumi terbagi menjadi dua bagian, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Apa itu kerak benua dan apa itu kerak samudra? Dengarkan baik-baik. Kerak benua merupakan benda padat yang terdiri dari batuan granit di bagian atasnya dan batuan beku basal di bagian bawahnya ya. Kerak ini merupakan kerak benua ya. Iya, jadi kerak benua itu batuan lapisan atasnya itu adalah terdiri dari batuan granit dan bawahnya itu adalah basal ya, basal beku ya. Jadi itu dia yang kerak benua. Kemudian kerak samudra. Kerak samudra itu merupakan benda padat yang terdiri dari endapan di laut pada bagian atas ya.
pada bagian atas terdiri dari ada endapan ya. Kemudian di bawahnya merupakan batuan vulkanik yang paling bawah, tersusun atas gabbro dan peridolit ya. Jadi kerak samudra ini merupakan bagian atasnya itu adalah pengendapan dan bagian bawah adalah batuan vulkanik. Kerak ini menempati dasar samudra. Jadi kerak samudra ini berada pada dasar samudra ya. Iya. Sekarang yang kedua adalah lapisan sima, silisium magnesium. Tadi yang pertama adalah sial, silisium aluminium, dan yang kedua adalah silisium magnesium. Apa itu lapisan sima? Lapisan sima adalah lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silisium dan magnesium. Maka senyawa yang terbentuk adalah SiO2 dan MgO ya, magnesium oksigen. Lapisan ini mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sial. Mengapa memiliki berat jenis ataupun massa jenis lebih besar? Karena lapisan sima ini mengandung besi dan magnesium, yaitu mineral ferromagnesium dan batuan basal. Lapisan ini merupakan bahan yang bersifat elastis dan mempunyai ketebalan rata-rata yaitu 65 km ya. Jadi itulah dia tadi lapisan litosfer itu terdiri atas dua, yaitu lapisan sima dan lapisan sial ya. Kemudian lapisan sial tadi terdiri dari dua, yaitu kerak benua dan kerak samudra ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita ya. Unsur daripada litosfer itu ada yang namanya kemiringan medan ya. Kemiringan medan. Suatu benteng alam disebut miring jika kedudukannya membentuk sudut dengan bidang datar ya. Jadi kalau disebut miring berarti dia membentuk sudut, itu tergantung berapa derajat sudutnya ya, berapa derajat dengan bidang datar ya. Iya, jadi bentang alam adalah bentuk permukaan bumi di suatu wilayah. Ya, bentang alam memiliki merupakan bentuk permukaan bumi di suatu wilayah yang meliputi gunung, bukit, lereng, dataran rendah, ya, dan lain sebagainya. Ya, ya. Jadi bentang alam yang memiliki kemiringan itu disebut dengan lereng. Ya, disebut dengan lereng. Ya. Ya, jadi berdasarkan kemiringannya, lereng itu dibagi atas 4 macam, yaitu ya, yang pertama adalah lereng landai yang diperkirakan kemiringannya itu 0 sampai 5 derajat. Kemudian yang kedua adalah lereng curam dengan kemiringan diperkirakan kemiringannya sekitar 5 sampai 45 derajat. Kemudian yang ketiga adalah lereng terjal dengan kemiringannya diperkirakan sekitar antara 45 derajat sampai dengan 70 derajat. Dan yang terakhir adalah lereng tegak ataupun dinding dengan kemiringannya diperkirakan mulai dari 70 sampai dengan tegak lurus, yaitu 90 derajat ya. Jadi cukup sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan, penjelasan yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ya, jadi tugas kamu silakan dicatat ulang kembali apa yang sudah saya sampaikan di dalam video ini. Kemudian hasilnya kirimkan melalui WA pribadi saya. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.